Yang terhormat Dr. Andi Rezano, Magister Kesehatan, Spesialis Andrologi PhD, dan yang saya banggakan rekan-rekan Festival Gagasan Priaksi, seluruh panitia dan juga tamu undangan yang telah hadir pada acara kita siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini pada rangkaian Festival Gagasan yang bertajuk Priaksi Saatnya Bicara Vasektomi. Perkenalkan, nama saya Albert Chandrawinata dari Tutorial 5, Blok Genito Unerani Sistem, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, sekaligus Project Office dalam rangkaian Festival Gagasan pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya mewakili panitia di sini kepada Dr. Andi Rezano selaku narasumber dan Karissa Daniela Samosir selaku moderator yang telah meluangkan waktunya pada rangkaian acara pada siang hari ini. Priaksi hadir sebagai sebuah talk show yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pria terhadap salah satu metode kontrasepsi yaitu vasektomi. Tidak hanya itu, acara ini juga bertujuan untuk meluruskan berbagai mitos dan juga kesalahpahaman yang masih melekat di masyarakat terkait dengan prosedur vasektomi. Kami percaya bahwa edukasi merupakan langkah awal dari setiap keputusan yang tepat dan juga bertanggung jawab, terutama dalam hal perencanaan keluarga. Harapannya setelah mengikuti acara ini, para peserta dapat meningkatkan pemahamannya secara menyeluruh terhadap prosedur vasektomi ini. Oke, benar banget. Jadi, selain ditemenin sama kita semua, kita akan ditemenin oleh satu orang lagi nih, Teh. Nah, mungkin dari operator boleh dipilih dulu nih, CV. Siapa sih sebenarnya orang penting yang akan memandu acara talk show bersama narasumber kita pada hari ini? Nah, untuk moderator kita pada hari ini adalah Kak Karissa Daniela Samosir atau biasa dipanggil Teh Caca ya, Teh ya. Nah, Teh Caca ini merupakan sebuah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Nah, Teh Caca sendiri ini merupakan mahasiswa yang aktif nih Teh di kampus maupun di luar kampus. Teh Caca sendiri ini merupakan Duta Jawa Barat untuk HAM dan juga Hukum. Selain itu, Teh Caca juga aktif dalam melakukan kegiatan organisasi di sekitar Universitas Pajajaran seperti yang bisa dilihat, baik itu dalam lingkup jurusan, fakultas, maupun dalam lingkup universitas, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke acaranya, kita kenalan dulu nih sama Teh Caca. Baik, terima kasih Teh Naya sama Teh Catherine untuk sambutan hangatnya. Sangat meriah ya hari ini. Perkenalkan saya Caca yang disebut tadi. Betul, dan saya akan memandu talk show pada hari ini. Ya, selamat siang Kak Caca. Selamat siang Teh Catherine. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik, puji Tuhan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari Teh Caca sendiri, gimana nih Teh perasaannya mau mengikuti kegiatan dari Priaksi 2025? Pastinya mendebarkan ya, karena bagaimana sih orang yang mau dapat ilmu baru pastinya senang. Apalagi langsung dari artinya. Benar banget. Oke, kalau gitu sayang banget nih Teh Catherine kalau misalnya sekarang udah nggak sama kita dulu. Karena kita akan dipandu sama teteh-teteh cantik yang ada di sebelah aku, yaitu Teh Caca. Mungkin untuk Teh Caca selaku moderator dipersilahkan. Terima kasih Tania dan Catherine untuk sambutannya tadi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang peserta pria aksi yang sudah tergabung bersama kami di Zoom pada hari ini. Perkenalkan, saya Karissa Daniela Samosir yang biasa dikenal dengan Caca, yang akan membantu sesi talk show pada hari ini. Di kesempatan yang luar biasa kali ini, kita akan membahas satu topik yang sempat viral di sosial media belakangan ini, yaitu vasektomi sebagai pilihan kontrasepsi modern. Di mana sebagian masyarakat masih kontra dengan sistem ini, dikarenakan mungkin belum familiar dengan cara kerja vasektomi yang sebenarnya, atau bahkan dipengaruhi oleh stigma budaya tertentu. Oleh karena itu, eksklusif di Pria Aksi saatnya bahas vasektomi, kami akan diskusi secara langsung dengan seseorang yang sudah ahli dalam bidang ini. Apakah sudah siap? Yang sudah siap boleh langsung reaction aja di Zoom-nya. Oke. Langsung saja saya kenalkan pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Minta tolong operator untuk menayangkan CV dokter tersebut. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, pembicara kita pada hari ini adalah Dr. Andri Rezano, Magister Kesehatan,
spesialis andrologi, Doctor of Philosophy. Dr. Andri sendiri merupakan dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Borromeus. Beliau memulai karirnya dalam dunia andrologi sebagai lulusan program sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Hingga lulus dari program spesialis di program spesialis andrologi Universitas Airlangga. Dr. Andri juga aktif dalam dunia penelitian, di mana beliau telah menulis lebih dari 60 publikasi kesehatan. Wah, luar biasa dan menganga-nganga ya dengan prestasi dari dokter kita hari ini. Langsung saja, saya rasa peserta di sini juga sudah tidak sabar. Dan Dr. Andri juga sudah hadir di sini bersama kami. Selamat siang, Dr. Andri. Selamat siang, Caca. Selamat siang, dokter. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik, dok. Seperti yang sudah dibicarakan saat ini, kalau kita akan bahas tentang vasektomi, langsung saja saya bawa ke pertanyaan pertama ya, dokter. Nah, yang pertama, dok, mungkin bisa diklarifikasi dulu pada peserta kita pada hari ini, apa itu vasektomi, dok? Baik, terima kasih, Caca. Ini memang isunya lagi hits ya. Betul, Vasektomi Bapak. itu merupakan salah satu alat kontrasepsi pada pria gitu ya. Dia melakukan tindakan pembedahan kecil menggunakan anestesi lokal yang bisa dilakukan di klinik atau poliklinik rawat jalan. Tujuannya adalah memotong, kemudian menutup saluran dari vas deferens. Vas deferens sendiri adalah saluran yang menghubungkan testis sebagai penghasil sperma dengan saluran kencing saat ejakulasi. Jadi itu yang dilakukan operasi kecil sehingga nanti sperma yang keluar saat ejakulasi tidak ada lagi. Seperti itu. Baik, dok. Berarti vasektomi ini intinya adalah kegiatan memotong saluran vas deferens ya. Baik. Nah, boleh jelaskan juga dok, bagaimana cara kerja vasektomi ini dalam mencegah kehamilan? Oke. Ya memang tidak seperti KB pada wanita, KB pada pria itu agak kurang umum ya dibicarakan gitu ya. Akibatnya memang anggapan umum itu ada mispersepsi gitu ya bahwa tanggung jawab reproduksi itu hanya pada wanita, padahal pria juga bertanggung jawab untuk reproduksi yang sehat gitu ya. Nah, vasektomi itu merupakan sterilisasi permanen gitu ya, walaupun ada beberapa penelitian sekarang yang memungkinkan untuk dia dikembalikan, jadi vasektomi reversal gitu ya. Tapi dalam konteks tadi untuk alat kontrasepsi gitu ya, jadi kontra konsepsi artinya gitu ya, jadi mencegah terjadinya kehamilan. Tadi memotong saluran dari vas deferensnya sehingga sperma tidak keluar saat ejakulasi. Efektivitasnya itu 99,8% gitu. Keberhasilannya itu tergantung ya kemahiran operator juga untuk melakukan ikatan pada vas deferensnya. Tapi perlu diingat di sini bahwa vasektomi itu bukan berarti instant infertility ya, gitu. Jadi ada waktu yang dibutuhkan karena sperma bisa saja masih ada di dalam saluran itu. Jadi kita akan evaluasi setelah melakukan vasektomi itu 3 bulan kemudian dilakukan analisis sperma atau analisis ejakulasinya gitu ya. Dan 3 bulan yang diharapkan tentu tidak ada sperma yang masih bergerak aktif atau bisa juga sperma yang imotil istilahnya nanti oleh dokter akan diperiksa gitu, itu kurang dari 100.000. Itu yang akan dievaluasi untuk keberhasilan tindakan vasektomi. Jadi dia tidak instan infertility selama belum ada konfirmasi dalam 3 bulan itu tidak ada sperma yang motil atau sperma imotil yang kurang dari 100.000 tadi, itu masih ada potensi untuk terjadinya kehamilan. Jadi masih harus tetap menggunakan kontrasepsi barier misalnya kondom gitu untuk mencegah kehamilan. Demikian Caca. Oh, baik, dok. Berarti vasektomi ini belum tentu pasti langsung berhasil di percobaan pertama ya. Jadi harus ada kayak check up rutin ya, dok, 3 bulan kemudian. Iya, betul.
Jadi kita follow up dulu 3 bulan. Kalau masih ada sperma yang aktif bergerak, berarti belum bisa dikatakan itu berhasil. Nanti ditunggu lagi di bulan berikutnya untuk diperiksa analisis semennya, gitu. Sampai tidak ada sperma yang motil atau yang bergerak, gitu ya. Atau sperma yang imotilnya itu kurang dari 100.000. Itu targetnya. Oke, baik dok. Tadi kan dokter sempat mention juga tentang sperma yang tidak bergerak ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga yang sangat teramat dibahas di sosial media. Kalau katanya vasektomi itu bisa membuat pria jadi tidak subur. Nah, apakah vasektomi ini bisa membuat pria menjadi tidak subur secara permanen, dok? Ya, ya menjadi tidak subur itu konteksnya berarti untuk bisa menghamil ya, iya. Setelah nanti dikonfirmasi bahwa vasektominya berhasil, iya dia akan menjadi permanen, tidak subur. Dan tadi ada saya cerita tentang ada reversal vasektomi, itu juga pengembalian fertilitasnya juga harus kita lihat sebagai gambaran utuh bahwa kehamilan itu tidak hanya disebabkan oleh pria saja, ada faktor wanita juga. Seiring dengan berjalannya waktu, tentu akan banyak penurunan fungsi reproduksi pada pasangannya. Atau lama vasektomi sendiri juga akan berpengaruh pada rekanalisasi dari saluran yang tadi dipotong. Demikian saja. Baik, dok. Kalau dari vasektomi ini sendiri, em, ini banyak diperdebatkan juga. Apakah vasektomi ini bisa mempengaruhi kemampuan pria untuk berhubungan seksual, dok? Oke. Fungsi seksual pria itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Testosteron dalam hal ini diproduksi oleh testis. Dalam hal vasektomi, testosteron tidak diintervensi. Maksudnya testis tidak diintervensi, jadi testosteronnya tidak berpengaruh. Jadi itu mitos ya, yang menyebabkan penurunan fungsi reproduksi seperti ereksi, ejakulasi gitu ya, itu mitos. Atau gairah seksual tidak ada masalah gitu kalau pada tindakan vasektomi. Gitu, Cak. Dan, oke, berarti sangat menjawab kekhawatiran kita semua ya, terutama untuk para peserta. Ternyata vasektomi itu hanya memotong saluran ya, dok, bukan sumbernya, Kalau yakni testis itu sendiri. betul, Betul, berarti peserta di sini juga bisa mungkin kurang khawatirnya ya setelah mendengar penjelasan dari Dokter Andri sebelumnya. Terima kasih banyak, dok. Selanjutnya, em, ini ada pertanyaan lagi, dok. Apakah prosedur vasektomi itu menyakitkan? ya. Kalau prosedur vasektomi itu tidak menyakitkan karena menggunakan anestesi lokal. Mungkin bayangannya waktu kita disunat ya itu ada anestesi lokal juga, seperti dicubit lah yang dirasakan oleh orang yang di vasektomi sebelum dilakukan tindakan pemotongan tadi. Jadi di anestesi lokal dulu atau dibius lokal sehingga nanti pada saat tindakan penyayatannya tidak terasa nyeri gitu. Dan prosedurnya berlangsung cepat up to 30 minutes lah. Baik, dok. Berarti tidak semenyakitkan itu karena akan diberi bius juga pada prosedurnya. Betul. Baik, dok. Setelah melakukan prosedur tersebut, em, kapan pria bisa kembali bekerja atau beraktivitas normal setelah vasektomi, dok? Oke. Ya karena ada luka sayatan ya untuk mengeluarkan saluran vas deferensnya tadi, sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah proses penyembuhan lukanya gitu ya. Jadi pria sebenarnya bisa melakukan aktivitas ringan setelah tindakan vasektomi. Cuman dia tidak bisa masuk misalnya langsung gym gitu ya, karena penyembuhan luka sendiri bisa sampai 1 minggu. Atau dia melakukan tindakan sauna gitu kan, itu tentu akan mengganggu proses penyembuhan luka sayatan pada proses vasektominya. Baik, dok. Berarti Paling aman setelah 1 minggu lah. 1 minggu. Baik, dok. Kalau boleh tahu 1 minggu ini sama durasinya dengan pemulihan operasi lain atau ini termasuk cepat nih, dok? Termasuk cepat. Karena kalau operasi lain mungkin kan seperti buka abdomen gitu ya. Kalau ini kan hanya insisi kulit ya. Beda-beda setiap orang, ada yang cepat. Jadi proses penyembuhan luka itu kan normalnya 2 sampai 7 hari. Oh, termasuk cepat berarti ya, dok? Cepat Oh, ya.
Betul, terima kasih dok. Em, Kalau tadi nih dari dokter sendiri sudah ada penjelasan terkait vasektomi, apakah pasangan dari pria yang sudah em, diproseduri vasektomi masih perlu menggunakan kontrasepsi atau tidak perlu, hanya prianya saja? Oke. Ya, selama sudah terkonfirmasi bahwa pos vasektominya tidak ditemukan sperma yang motil tadi, maka itu sudah cukup aman untuk dilakukan koitus tanpa kontrasepsi yang lain. Oh, Jadi harus berarti ada pemeriksaan analisis sperma dulu setelah tindakan itu 3 bulan kemudian atau 6 bulan kalau memang masih ada sperma yang bergerak sampai itu terkonfirmasi oleh dokter baru dinyatakan aman untuk pria saja yang melakukan kontrasepsi. baik dok, berarti sangat tergantung dengan pemulihan yang 3 bulan ini ya dok. Betul. Oke, baik. Em, ini follow up question juga dari yang tadi dok. Jika vasektomi kan tadi kata dokter akan menutup salurannya. Nah, apakah sperma ini akan menumpuk di testis dan bisa menyebabkan kerusakan di kelamin pria atau bagaimana dok? Ini mitos yang cukup banyak dibahas ya dok. Siap-siap. Jadi fungsi testis itu kan sebenarnya menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon testosteron ya. Dalam hal vasektomi kan spermanya tetap diproduksi, cuman tidak ada saluran untuk sampai ke keluar gitu ya pas ejakulasi gitu. Jadi sperma memang ada kurang dari 1% sperma itu bocor lah istilahnya karena pengikatannya tidak maksimal dan dia menimbulkan efek samping seperti ada granuloma gitu ya. Tapi ini jarang sekali terjadi gitu ya. Sperma yang tetap diproduksi di testis itu akan ada sistem reabsorpsi dari sel-sel di tubuh kita. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah gitu. Oh, berarti sistem dari tubuh kita sendiri ya dok yang memulihkannya karena ada tadi yang dokter bilang reabsorpsi. Reabsorpsi. Jadi Oh, sel-sel yang ya. mati di tubuh kita akan ada yang istilahnya mengusirnya atau membasminya gitu, diserap oleh tubuh. Oh, baik dok, menarik menarik. Em, Berarti tadi kan sudah aman ya kata dokter, tapi apakah ada efek samping dari vasektomi ini sendiri, baik secara naturalnya atau secara mungkin kalau ada kegagalan dari operasinya, apakah ada dok? Ya, secara umum vasektomi memang aman, well tolerated lah seperti tindakan medis pada umumnya ya. Tapi ada juga yang dilaporkan gitu tipikalnya, misalnya terkait dengan penyembuhan luka gitu ya, atau ada nyeri pada skrotum itu umum ya ada nyeri setelah tindakan, kemudian mungkin bisa ada bengkak, kemerahan atau pendarahan gitu ya. Serta kalau misalnya dia tidak bisa menjaga hygiene daerah daerah skrotumnya itu tentu akan mengalami infeksi. Baik dok, mengerti mengerti. Em, Selain itu dok, apakah dari vasektomi sendiri ada risiko kanker atau penyakit lain setelah melakukan prosedur vasektomi sendiri dok? Tidak ada vasektomi tidak berkaitan dengan kanker ya gitu. Kalau tadi konteksnya sperma yang tidak dikeluarkan itu menjadi kanker tidak gitu. Proses kanker sendiri bukan karena faktor vasektominya gitu. Mungkin karena memang gaya hidup dan faktor-faktor lingkungan yang memunculkan gen yang membawa potensi kanker dalam tubuh pria. Oh, berarti vasektomi ini termasuk prosedur yang aman ya dok yang untuk dilakukan. Aman banget. Baik, selanjutnya dok, siapa saja yang sebaiknya tidak melakukan vasektomi dok? Oke. Jadi analis apa yang perlu dinilai oleh seorang dokter sebelum melakukan tindakan vasektomi itu pertama apakah dia ada riwayat perdarahan gitu ya. Ini terkait dengan proses tindakan dan penyembuhannya gitu. Kalau ada perdarahan yang memanjang tentu itu akan menyebabkan sulit untuk sembuh lukanya gitu. Tapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, karena ini bagian dari program dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, itu indikasi yang
atau syarat untuk dilakukan vasektomi karena ini sifatnya permanen. Jangan sampai nanti ada penyesalan di kemudian hari oleh yang melakukan vasektomi ataupun pasangannya. Ada syarat yang ditetapkan. Misalnya harus ada persetujuan tertulis dari istri atau pasangannya gitu ya, bahwa ini ada potensi infertil ya. Oke. Kemudian dia usianya sudah minimal 35 tahun gitu. Kemudian juga dia sudah memiliki 2 anak dan anak bungsunya itu sudah berusia 5 tahun. Jadi kadang-kadang yang mendorong orang menyesal, aduh saya di vasektomi saya pengen balikin lagi fertilitas gitu ya. Itu karena misalnya karena ada kematian pasangan, jadi dia menikah lagi, jadi pasangan barunya ingin punya anak lagi gitu ya. Kemudian atau anaknya ada yang sakit, kemudian meninggal kalau baru satu, atau dia bahkan nggak punya anak sama sekali, kan tentu agak sulit ya, karena ini akan kejar-kejaran dengan waktu untuk mendapatkan fertilitas itu. Gitu. Jadi itu yang perlu ditetapkan pada pasien. Kemudian juga pasien ketika dilakukan tindakan vasektomi harus dalam keadaan kesadaran penuh dan tidak dalam keadaan terpaksa gitu, bahwa ini adalah tindakan sterilisasi permanen. Kemudian dia tidak ada riwayat tadi yang menimbulkan hambatan untuk prosedur ataupun proses penyembuhan dari luka vasektomi. Gitu, Cak. Baik, Dok. Saya sangat terinspirasi, sangat jelas sekali penjelasannya, Dok, bahwa ternyata vasektomi itu bukan sembarang dilakukan, tapi ternyata ada prosedur-prosedur di luarnya yang memang harus diikuti ya, Dok, untuk mengurangi rasa sesal itu nanti. Iya. Oke, baik, Dok. Eh, Mungkin nih ada pertanyaan lagi, apakah ada alternatif lain jika seorang pria belum yakin dengan vasektomi? Terlepas dari penjelasan tadi, mungkin ada yang masih belum yakin. Nah, bagaimana, Dok? Baik, dalam upaya mencegah kehamilan yang disebabkan oleh pria, vasektomi adalah sterilisasi permanen. Ada option lain sebenarnya untuk KB pada pria yang cukup sering mungkin didengar tapi belum terlalu familiar mungkin di media ya. Misalnya abstinensia atau sistem kalender. Tapi ini efektivitasnya tidak terlalu tinggi karena ada kesulitan untuk akurasi dalam men-track siklus subur dari pasangan wanitanya. Nah, normalnya kan 14 hari gitu ya. Kalau siklus 28 hari, hari ke-14-nya ovulasi. Nah, itu tidak melakukan hubungan di situ, itu abstinensia namanya. Kemudian ada juga yang sifatnya KB yang alami itu withdrawal. Jadi coitus interruptus. Tapi ini harus pro banget, dia bisa nahan biar tidak ejakulasi pada tepat waktu, ditarik keluar. Jadi spermanya dikeluarin di luar gitu. Ini sifatnya efektivitasnya ya sampai 85% lah gitu. Kemudian yang paling umum itu adalah menggunakan kontrasepsi barier. Nah, perlu diingat di sini kontrasepsi barier itu efektivitasnya dynamic, tergantung cara menggunakannya. Ada yang typical use yang digunakan itu sebenarnya dia udah penetrasi ke vagina, jadi ada sempat sebagian cairan itu bisa keluar dan bisa ada potensi kehamilan. Itu namanya typical use. Atau dia nggak rutin pakai sepanjang intercourse itu menggunakan kondom, itu namanya typical use. Yang perfect use adalah ketika intercourse atau penetrasi vagina dijalankan, itu sudah dipasang dengan benar. Jadi si kondomnya dikeluarkan udaranya, sehingga nanti pas ada ejakulasi, itu akan terisi. Gitu. Kemudian juga di roll over sampai ke pangkal penis, jadi tidak ada yang tumpah. Kemudian juga lubrikannya harus yang sifatnya water based, karena latex kalau ketemu oil biasanya dia akan menyebabkan panas, ada friksi sehingga nanti akan bocor. Itu akan menyebabkan kegagalan dalam mencegah kehamilan. Nah, kalau digunakan secara perfect tadi, itu angka keberhasilan juga tinggi, 98%. Tapi jarang juga pria itu, apalagi yang sudah menikah gitu ya, ingin menggunakan kondom karena itu akan ada sensasi yang berkurang. Seperti itu, Cak. Itu alternatif dari vasektomi, ya, kalender untuk lihat masa ovulasi, kemudian coitus interruptus, satu lagi kondom, dan satu lagi yang sedang dikembangkan sebenarnya dalam uji klinik kita adalah menggunakan hormon testosteron. Tapi itu belum jadi guidelines gitu untuk KB. Wah, menarik, Dok. Berarti masih ada yang sedang diteliti ya, Dok. Dan fakta yang saya temukan bahwa vasektomi ini berarti satu metode kontrasepsi yang paling tinggi ya efektifnya, 99% ya, Dok.
Betul, 99,8% bahkan. Wah, menarik nih. Berarti dibanding alat kontrasepsi lainnya, vasektomi lebih aman dan efektif untuk dijalankan para peserta. Selanjutnya nih, Dok. Apakah vasektomi ini bisa mengurangi risiko IMS atau infeksi menular seksual? Vasektomi hanya menutup saluran dari testis keluar ya pada saat ejakulasi. Jadi dia tidak melindungi dari infeksi menular seksual karena untuk mencegah infeksi menular seksual sebaiknya kita menggunakan kondom atau kontrasepsi barrier. Baik, Dok. Kalau dari sistem vasektominya sendiri, itu saja sih yang mau saya tanyakan. Apakah dari dokter sendiri ada yang mau ditambahkan? Iya, eh, saya mau menambahkan ini saja karena sekarang kan isu di generasi muda itu kan kesetaraan gender ya, emansipasi wanita. Anggapan umum atau public misperception-nya adalah bahwa beban reproduksi itu hanya jadi tanggung jawab wanita, ya. Baik itu untuk urusan punya anak atau fertilitasnya, pasti kalau ada apa-apa yang disalahkan adalah wanita. Nah, dalam hal mencegah kehamilan pun sebenarnya yang mau didukung adalah kesehatan reproduksi wanita juga gitu, karena banyak sekali kehamilan yang tidak direncanakan terjadi gitu ya pada keluarga. Jadi pria pun sebenarnya tidak perlu khawatir bahwa maskulinitasnya berkurang karena dia melakukan vasektomi. Karena kan identiknya banyak anak makin jantan tuh terdengarnya. Tapi sebenarnya aware dengan kesehatan reproduksi pasangannya juga ada, bukan malah melemahkan maskulinitas, tapi justru itu memperkuat maskulinitasnya dia gitu. Itu yang akan saya tambahkan. Baik, Dok. Saya sepertinya baru terpikir lagi untuk pertanyaan dari segi sosialnya, Dok. Apakah boleh? Boleh, boleh. Tadi dokter sempat berbicara juga kan kalau sekarang ini marak sekali dengan isu kesetaraan gender seperti itu. Nah, Ya. apakah media lokal dan nasional itu di Indonesia ini sudah cukup berperan dalam membentuk narasi publik yang objektif tentang vasektomi? Atau justru media lokal dan nasional itu cenderung bias pada KB wanita? Karena seperti yang kita tahu sekarang ini, kebanyakan orang masih memberatkan pada KB untuk wanita, tapi beberapa orang masih mungkin belum familiar dengan vasektomi. Nah, apakah media Indonesia sekarang ini sudah menyeimbangkannya atau belum nih, Dok, menurut dokter? Ya, baik. Secara umum media jarang mengangkat vasektomi sebagai pilihan kontrasepsi pada pria. Jadi tidak banyak informasi seperti informasi KB wanita gitu ya. Vasektomi itu cenderung digambarkan sebagai tindakan yang berbahaya. Tadi ada mitos-mitos karena ada pengurangan fungsi seksual gitu ya. Final, kemudian dia bisa menurunkan gairah seksual. Nah, ini yang menimbulkan seperti masculinity anxiety gitu. Jadi ada kecemasan terhadap identitas maskulinnya, sedangkan KB wanita kan cenderung dinormalisasi dan rutin gitu ya. Perspektifnya seperti itu yang ada di media, namun artinya pria pun bisa menjadi mitra dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita dengan KB lah gitu. Tapi kan nggak semua pria ujung-ujungnya kita vasektomi ya. Ada tadi syarat-syarat yang minimal dia sudah usianya 35, kemudian anaknya sudah 2, yang usianya udah 5 tahun. Karena ada potensi nanti istilahnya regret gitu loh setelah vasektomi karena ada tidak bisa lagi kembali fungsi fertilitasnya seperti dulu untuk punya anak. Kalau prianya sudah merasa cukup untuk membangun keluarga, anaknya 2 atau 3, ya, dan usianya juga sudah 35 tahun ke atas, ya, sah-sah saja kalau misalnya dia mau mencegah kehamilan sehingga nanti anaknya juga bisa berkembang dan sejahtera dengan baik. Ada banyak faktor kan orang untuk membangun keluarga ya, faktor sosial ekonomi juga, kesejahteraan anak, gimana pendapatan dan pendidikan anaknya, itu juga jadi pemikiran seharusnya. Gitu, Cak. Baik, Dok. Sangat menjawab dan betul ya, ternyata semuanya tergantung oleh pilihan masing-masing, Dok. Nah, tapi kebetulan ada sebagian besar orang masih tidak mau memilih pilihan ini, Dok. Dan apa sih yang dibutuhkan agar budaya kita
lebih terbuka dalam membicarakan kontrasepsi pria seperti vasektomi tadi? Atau adakah strategi komunikasi tertentu yang menurut dokter bisa berhasil nih menggeser stigma masyarakat terhadap vasektomi? Oke, ya, kita perlu ada pergeseran budaya ya, karena kebanyakan budaya kan itu patriarki ya. Laki-laki lebih istilahnya dominan, walaupun ya emansipasi wanita ataupun peran-peran wanita dalam berbagai bidang itu juga sudah terlibat aktif ya. Nah, pergeseran budaya itu perlu diarahkan dalam kaitan dengan kontrasepsi itu adalah bagaimana mendefinisi ulang maskulinitas itu. Faktor pandangan fertilitas pria itu sebanding dengan maskulin itu menjadi tantangan gitu. Karena perlu ditunjukkan bahwa kontrasepsi yang bertanggung jawab justru meningkatkan dan bukan melemahkan maskulinitas pria, gitu ya. Kemudian normalisasi juga keterlibatan pria dalam hal KB gitu ya. Mindsetnya bahwa kontrasepsi merupakan tugas bersama, dorong komunikasi terbuka antar pasangan tentang merencanakan membentuk keluarganya gitu. Kemudian juga harus dipatahkan mitos-mitos tadi yang vasektomi tidak mempengaruhi fungsi seksual, ada gairah, ereksi, dan ejakulasi. Kemudian bisa juga misalnya soroti cerita-cerita yang real story-nya gitu, testimoni dari laki-laki dengan berbagai latar belakang yang membantu memanusiakan vasektomi lah intinya gitu ya, sehingga pria pun jadi nggak takut atau khawatir tentang identitas laki-lakinya gitu. Kemudian juga strategi komunikasi itu bisa disampaikan kalau kita tenaga kesehatan ataupun awam juga bisa gitu ya. Agar bahasa yang disampaikan itu bahasanya sifatnya sederhana dan terdengar tidak menakutkan gitu ya. Kayak tindakan vasektomi itu merupakan tindakan aman, mudah yang dapat dipilih pria bila keluarganya sudah lengkap tadi ya. Itu highlight kalimatnya misalnya. Kemudian bisa juga disajikan juga fakta dengan empatinya gitu ya. Misalnya tadi terkait efektivitas 99,8% tadi ya. Itu kan bisa kita sampaikan, ini tindakan yang lebih efektif dibanding KB lain. Misalnya yang pada wanita pil ataupun kondom pada pria gitu. Kemudian dia penyembuhannya cepat dan laki-laki bisa sembuh dan kembali bekerja setelah 1 sampai 2 hari dengan aktivitas ringan tentunya ya sampai lukanya sembuh gitu. Kemudian nanti yang bisa juga strateginya gunakan role model lah ya, orang-orang yang sudah melakukan vasektomi, berbagi pengalaman positifnya tentang membangun keluarga yang sejahtera dan sehat lah gitu. Betul, Dok. Karena sepertinya sekarang yang paling berpengaruh tuh influencer ya ternyata Ya, setelah perkembangan nih. Betul, Dok. Dan setelah saya pikir-pikir, sebenarnya kita juga sudah menjalankan strategi komunikasi itu juga ya, Dok, tentang betul. perubahan seperti itu. Sekarang kan Betul. pemerintah juga sudah bergerak ke arah sana kan ya, bagaimana mempromot vasektomi ya, yang di Jawa Barat ya, mungkin tahu cerita itu. Betul, Dok. Terima kasih banyak. Kalau dari saya sendiri itu adalah pertanyaan terakhir, Dok. Selanjutnya kita akan arahkan ke sesi diskusi, sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya juga. Dan tadi di awal acara sudah dibicarakannya tentang pertanyaan dari Slido. Nah, boleh kita lihat di sini apakah sudah ada yang bertanya? Oh, sudah banyak. Wah, oke, dokter. Keren sekali berarti penjelasan dokter Andri hari ini sangat menginspirasi kita semua ya. Baik. Dari dokter sendiri, apakah ada yang mau dipilih pertanyaannya, dok? Sebelum saya Baik, memilih, saya ingin memilih yang dihijaukan aja ya. boleh, dok. Apakah benar vasektomi berarti mandul permanen atau ini cuma miskonsepsi karena kurang edukasi? Ya, vasektomi itu adalah tidak bisa dipandang bahwa fungsi fertilitas itu akan kembali segera gitu. Karena akan ada waktu yang akan berkaitan dengan biaya untuk mengembalikan fungsi reproduksi seperti sebelum divasektomi. Alternatif atau kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalnya ada vasektomi yang dihubungkan kembali, bisa saja misalnya ada anti-sperm antibody, tentu ya kita berharap rekanalisasi itu berhasil ya, walaupun angka keberhasilannya itu untuk paten gitu ya, sambungannya kembali gitu 30%, dan kemungkinan hamilnya bisa sampai 70% lah gitu ya. Tapi itu pun tergantung dari skill atau jam terbang dari operator, kemudian lama yang sudah divasektomi. Semakin lama, misalnya di atas 10 tahun, vasektominya tentu ini akan berpengaruh juga terhadap kesehatan individu yang divasektomi.
otomatis juga kita perlu pikirkan bahwa fungsi reproduksinya juga bisa menurun. Apalagi pasangan, misalnya ibu-ibu kan itu di atas 35 akan beresiko atau akan sulit untuk hamil lagi gitu, walaupun dilakukan proses rekanalisasi. Memang ada juga cara lain untuk bisa segera mempunyai anak itu dengan teknologi reproduksi berbantu seperti IVF. Jadi spermanya diambil dari epididymis langsung, tapi tidak direkanalisasi lainnya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan itu sifatnya case by case, by individual gitu ya, dan itu penilaiannya oleh dokter gitu untuk menentukan mana yang paling efektif untuk memiliki anak lagi. Demikian, Cak. Baik, Dok. Dan itu tadi pertanyaan dari Ibu Sri Suharti ya. Apakah terjawab, Ibu? Semoga terjawab. Nah, apakah dokter mau memilih lagi atau sekarang saya memilih? Bagaimana, Dok? Boleh, boleh, Cak. Oke, baik, Dok. Tadi saya sempat cari salah satu pertanyaan dan ini yang menarik sih, Dok. Karena ini membahas dari sisi psikologis. Jadi, bagaimana dampak psikologis atau sosial yang dialami pria setelah menjalani vasektomi dan bagaimana mereka bisa mendapatkan dukungan dari itu? Oke. Ya, makanya tadi yang strategi kita agar bahwa KB pria ini juga dipromot seperti KB wanita gitu ya. Jadi narasinya harus di didefinisi ulang bahwa maskulinitas itu tidak terkait dengan fertilitas gitu ya. Pria yang mengerti keseimbangan atau kesehatan reproduksi pasangannya pun itu meningkatkan maskulinitas, bukan malah melemahkan maskulinitasnya. Jadi tidak ada kaitan kejantanan itu dengan kemampuan fertilitasnya lah gitu ya. Kalau pria tersebut di dalam keluarga sudah berkoordinasi dengan anggota keluarganya bahwa keluarga kita sudah lengkap, ya itu sah-sah saja untuk dilakukan vasektomi gitu ya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Heri Sanjaya. Mungkin saya akan ambil lagi untuk 2 pertanyaan lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Sri Suharti. Ini pertanyaan kayaknya buat Bapak banget deh. Nah, pertanyaan begini Pak. Apa tantangan utama yang dihadapi tenaga medis saat harus menyarankan vasektomi kepada pasien pria? Apakah lebih karena fakta budaya atau karena pengetahuan atau resistensi emosional? Bagaimana itu Pak? Silakan ceritakan menurut pengalaman Bapak. Ya, eh, saya pernah juga sih dapat pasien yang memang suaminya yang minta divasektomi karena khawatir anak sebelumnya misalnya ada gangguan pertumbuhan gitu ya, cacat gitu. Jadi kita khawatir kalau misalnya berhubungan seksual tanpa kondom, itu akan terjadi kehamilan yang seperti sebelumnya gitu. Tantangannya itu kan untuk orang yang well istilahnya mengerti ya tentang vasektomi pada pria adalah alternatif dibanding KB wanita gitu ya. Tantangan sepertinya memang karena banyak mitos-mitos ya kalau tindakan vasektomi itu belum diketahui secara luas ya bahwa dia tidak ada kaitan dengan penurunan fungsi seksual gitu. Karena yang dipotong kan sebenarnya cuma saluran sperma dari testis keluar, bukan testisnya yang dilakukan tindakan gitu. Kalau testis kan memang fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron untuk fungsi seksual pria. Jadi itu tidak diganggu gitu. Yang dilakukan pemotongan adalah saluran dari testis itu keluar. Jadi spermanya tidak bisa keluar saat ejakulasi. Namun ketika dia ejakulasi, komponen ejakulasi itu tidak hanya sperma dari testis. Karena itu hanya 5% volume. Karena komponen cairan mani itu ada kelenjar prostat dan vesicula seminalis. Jadi bapak-bapak yang di vasektomi jangan khawatir tidak ada ejakulasi. Tetap ada karena komponen sperma hanya 5% dari volume ejakulat. Demikian. Tantangan lain mungkin ya bapak-bapak umumnya agak ada hambatan ya mungkin berobat gitu ya. Kembali lagi ke sifat-sifat laki-laki yang merasa kuat, sehat gitu ya, tidak merasa sakit. Jadi kalau ke dokter itu mungkin agak ada resistensinya di situ. Kalau tindakan
nya sendiri kan sebenarnya one day surgery gitu ya. Jadi sebenarnya tidak makan waktu lama ya, cuma 30 menit gitu. Resistensi emosionalnya mungkin takut di belek gitu ya di skrotumnya, tapi kembali lagi bahwa itu tidak ada kaitan dengan fungsi seksual sebenarnya. Baik, Dok. Kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah sangat menjawab ya. Lanjut, saya akan lanjut ke pertanyaan terakhir sebelum saya membuka sesi tanya jawab secara langsung di Zoom melalui Raise Hand. Ini pertanyaan terakhir dari Slido ya, Dok. Ini untuk kita para anak muda sekalian yang menjadi penerus bangsa. Mana generasi muda bisa menjadi agen perubahan dalam mengubah persepsi bahwa vasektomi adalah bentuk kejantanan yang gagal. Sepertinya Dr. Andri sedang mengalami trouble connection. Untuk mungkin boleh tunggu dulu untuk para peserta, jangan keluar dari Zoom karena pasti Dr. Andri akan kembali. Nah, sambil menunggu Dr. Andri, kira-kira bagaimana nih cerita show kita selama ini? Mohon maaf, Baik. tadi internet saya terputus ya. Tidak apa-apa, Dok. Oke, Oke, baik, Dok. Apakah sudah aman, Dok? aman. Baik, terima kasih banyak, Dok. Kita lanjut saja ke pertanyaan terakhir di Slido ini. Bagaimana generasi muda bisa menjadi agen perubahan dalam mengubah persepsi bahwa vasektomi itu adalah bentuk kejantanan yang gagal? Oke, mungkin mungkin ada juga yang ikut dalam webinar hari ini ya, itu bisa jadi agent of change juga, bahwa ada alternatif dalam program KB itu tidak hanya wanita, tapi pria juga bisa. Namun kalau pria mudanya yang jadi role model tentu tidak ya, karena syarat dari vasektomi itu adalah yang sudah memiliki anak, agar tidak terjadi penyesalan gitu ya, bahwa fertilitasnya tidak langsung kembali lagi gitu, dan butuh biaya juga untuk mengembalikan fertilitas tersebut dalam target kehamilan gitu. Jadi bisa bisa mungkin menyarankan pada keluarga terdekat gitu ya, bagaimana amannya, efektifnya vasektomi ini pada orang-orang yang memenuhi syarat dalam rangka menekan kelahiran lah seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab melalui Zoom. Jadi buat peserta di sini yang ingin bertanya langsung pada Dr. Andri, boleh digunakan kesempatan bagus ini melalui raise hand dan nanti boleh langsung unmute saja. Baik, silakan ada yang mau raise hand. Oke, baik. Atau bisa menggunakan chat juga. Oke. Baik, bila tidak ada yang mau raise hand, saya akan bacakan lagi lewat Slido ya. Apakah Dokter Andri ingin membacakan lagi, memilih lagi pertanyaannya? Boleh, boleh. Jadi pertanyaannya kurang lebih mirip ya, eh, terkait dengan mitos-mitos gitu ya. Tuh, Dok. Hmm, banyak ya, saya sampai, wah, mana nih harus dijawab? Hmm, Nah, baik Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Heri Sanjaya. Apakah akses terhadap pelayanan vasektomi di Indonesia sudah merata, terutama di wilayah pedesaan? Ini lebih ke geografisnya nih, Dok. Iya, ya, akses pelayanan kesehatan sebenarnya kalau di daerah itu bisa datang ke puskesmas ya, yang menyelenggarakan program KB yang bekerja sama dengan BKKBN. Gitu.
nanti akan dilakukan tindakan vasektomi oleh dokter di daerah gitu. Dan itu kalau memang program BKKBN dari negara istilahnya itu akan gratis gitu. Baik dong, betul-betul. Sebenarnya ini sudah merata ya, kurang lebih di Indonesia ini hanya saja kita yang ingin melakukannya atau tidak. Seperti itu kan, Dok? Ya, Betul. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ini em, ada seorang yang ingin memulai step baru dalam kehidupannya. Jadi, bagaimana kita bisa mulai ngobrol soal vasektomi di lingkup keluarga atau komunitas tanpa langsung dicap aneh di keluarga kita? Dicap aneh atau tidak normal? ini usia muda atau udah bapak-bapak ya? Nah, boleh nih Mas Hendrianto. Oke, eh, ya gini, kembali lagi ya, pentingnya kita apa ya memperbaiki pemahaman kita bahwa vasektomi itu tidak ada kaitan dengan maskulinitas ya, gitu. Vasektomi itu adalah bentuk maskulinitas yang baru, gitu ya, yang mengerti bahwa menjaga kesehatan reproduksi wanita khususnya gitu yang hamil ya, itu sama pentingnya dengan memiliki anak lah gitu ya. Jadi interval waktu untuk mempunyai anak gitu ya, itu bisa dilakukan dengan KB yang sifatnya temporer gitu ya. Tapi kalau misalnya dirasa keluarganya sudah cukup, eh, bisa memikirkan untuk melakukan vasektomi. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya akan pilih lagi dua pertanyaan terakhir, apakah aman dok? Aman-aman. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari anonymous, tidak terkenal, ya tidak dikenal. Apakah vasektomi yang digeneralisasi dapat menghasilkan kurangnya tanggung jawab pada para pria secara seksual, atau apakah ini akan meningkatkan seks bebas? Maaf nih dok. Oke, oke, saya paham. Ya, apakah vasektomi bisa mengurangi tanggung jawab dalam hubungan seksual gitu ya? Sebenarnya tidak ada kaitan ya antara fungsi seksual seorang pria setelah divasektomi gitu ya. Ini kembali lagi kita harus memperbaiki mitos bahwa vasektomi itu tidak menurunkan fungsi seksual. Jadi kalau ada pria-pria yang memilih untuk divasektomi karena dia malas untuk berhubungan seksual dengan pasangannya, itu mungkin bukan karena faktor vasektominya yang disalahkan gitu ya, tapi lebih ke arah proses aging yang berkaitan dengan penurunan hormon testosteron yang diproduksi oleh testisnya. Nah, kalau untuk urusan ini tentu pria perlu berkonsultasi dengan dokter bahwa ada penurunan kekerasan ereksi atau ejakulasinya lebih cepat, itu tidak bisa disalahkan vasektomi gitu. Atau keduanya pasangan itu harus saling berbicara nih. Sebenarnya aspek apa sih sebenarnya yang menyebabkan pria itu tidak mau melakukan hubungan seksual? Harus saling terbuka gitu di antar pasangan. Sehingga nanti akan ketemu nih, sekarang mungkin ada info baru nih bahwa pria pun bisa mengalami penurunan fungsi reproduksi setelah di atas usia 45 tahun gitu ya. Ereksi berkurang, ejakulasi juga mungkin terganggu lebih sedikit. Itu mungkin ada kaitan dengan penurunan hormon testosteron. Kemudian tadi yang terakhir apa ya? Satu lagi. Apakah dari apakah ada risiko, bukan ya? Loh, sebentar ya dok. Pertanyaannya hilang. Oh, apakah tadi ada dampaknya pada, maaf dok, mungkin Oh hal-hal ya, yang hubungan berkaitan seks. dengan hubungan bebas, betul. Ya, ya memang salah satu kekhawatiran pria gitu ya, takut terjadi kehamilan yang tidak diinginkan ya. Tapi sekali lagi bahwa vasektomi hanya memutus saluran sperma dari testis menuju keluar ya. Dan itu tidak menyebabkan seorang pria aman dari infeksi menular seksual gitu ya. Sehingga sebaiknya kalau memang tidak bisa mencegah gitu, menggunakan kontrasepsi barier saja, kondom gitu, untuk mencegah Dan infeksi menular seksual. berarti tidak ada dampak khususnya ya dok.
Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir, Dok, dari Immanuela Zetra. Apakah vasektomi berdampak pada pria seperti yang biasa terjadi pada wanita yang menggunakan KB? Dan apakah ada risiko khusus bagi pria dengan penyakit bawaan? Bagaimana, Dok? Dampak yang sering kan kalau pada wanita kan karena terkait dengan hormonal ya, itu banyak risiko kesehatan gitu ya. Tapi kalau pada laki-laki karena kontrasepsi itu tidak bersifat hormonal gitu ya, atau kimiawi, jadi tidak sama gitu efek sampingnya. Efek sampingnya lebih ke arah tadi proses penyembuhan atau tindakan pembedahan. Baik, Dok. Berarti bisa kita simpulkan bahwa vasektomi ini merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling aman dan em, pasti bisa ditangani ya, Dok. Kalau resiko khusus bagi pria dengan penyakit bawaan, tentunya yang tadi ada gangguan pembekuan darah ya, itu harus dinilai dulu oleh dokter sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Baik, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Sangat menginspirasi dan sangat info baru bagi kita semua ya, Dok. Terima kasih banyak. Mau mengucapkan terima kasih banyak buat para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Sekali lagi aku Kanaya dan aku Catherine izin pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.